Selamat pagi, khususnya mahasiswa saya di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, khususnya yang mengambil mata kuliah Teknik Reportase. Hari ini adalah pertemuan kedua, pertemuan ketiga, di mana kita akan membahas tentang bagaimana seorang reporter memperoleh informasi. Kalau dalam mata kuliah jurnalisme semester 2 disampaikan bahwa berita adalah kumpulan informasi yang diolah kemudian dipublikasikan. Di teknik reportase ini kita akan membahas bagaimana seorang reporter itu memperoleh informasi. Ada 5 cara yang dapat dilakukan reporter agar mendapatkan informasi. Kelima-limanya bisa dilakukan bersama-sama atau dilakukan secara hanya satu atau 2 cara saja. Apa itu 5 cara reporter memperoleh informasi? Yang pertama, reporter memperoleh informasi dari kantor berita resmi. Misalnya kalau di Indonesia kantor berita resminya adalah Antara. Kalau di setiap negara itu memiliki kantor berita resmi dan namanya beda-beda. Kalau di Indonesia yaitu tadi kantor berita Antara. Itu jadi reporter biasanya kantor bisa berlangganan kantor berita itu, dari kabar dari kantor berita itu, atau kantor berita milik swasta. Banyak misalnya kalau di luar negeri ada Reuters, sekarang CNN juga menjadi kantor berita, tapi di Indonesia sudah ada CNN Indonesia, seperti itu. Jadi kantor berita resmi yang dimiliki oleh negara, Antara kalau di Indonesia. Itu cara pertama. Yang kedua, dari mana seorang reporter memperoleh informasi? Yang kedua adalah dari wawancara. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, wawancara adalah salah satu cara seorang wartawan memperoleh informasi. Sehingga cara yang kedua adalah wawancara. Wawancara bisa dilakukan di momen apa saja. Yang pertama, bisa dalam jumpa pers ketika ada instansi atau perusahaan atau lembaga mengumpulkan reporter-reporter dari berbagai media, kemudian menggelar jumpa pers. Mereka menyampaikan informasi apa yang diinginkan, misalnya dalam politik, misalnya Partai Golkar mengundang wartawan untuk melakukan jumpa pers terkait dukungannya terhadap calon wali kota atau wakil wali kota, seperti itu. Kemudian perusahaan, misalnya Unisri, misalnya lembaga Unisri mengundang wartawan untuk jumpa pers terkait proses wisuda daring misalnya. Nah, wartawan memperoleh informasi dari jumpa pers itu, kemudian wawancara di situ. Selain jumpa pers ada pers release. Jadi pers release lembaga, organisasi, partai, pemerintah dan lain sebagainya itu menyebar pers release, memberikan pers release berita itu kepada wartawan. Kemudian wartawan mengklarifikasi juga terhadap pers release tersebut, apakah benar dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian wawancara juga bisa dilakukan secara doorstop. Doorstop itu sebagaimana namanya, artinya yaitu menyegat di pintu, ya, doorstop. Jadi ketika ada narasumber, misalnya wali kota Surakarta, kita nunggu di luar ruangan, kemudian wali kotanya keluar dari pintu, kita mencegatnya, kemudian melakukan wawancara. Di Jakarta misalnya banyak wartawan yang nongkrong di KPK misalnya, atau gedung Dewan, seperti itu. Jadi jika ada setelah ada pengusutan kasus, tersangkanya atau terdakwa itu keluar dari gedung KPK setelah diperiksa, kita melakukan doorstop, kita cegat, kemudian kita wawancara, seperti itu. Oke, yang pertama tadi berlangganan melalui kantor berita resmi. Yang kedua adalah dengan cara wawancara. Kemudian cara reporter memperoleh informasi yang ketiga adalah observasi lapangan. Seorang reporter dapat memperoleh informasi dengan observasi lapangan. Dia datang ke lapangan, misalnya ada isu apa, misalnya kemiskinan, terus rumah kumuh, kemudian kebakaran, itu datang ke lapangannya atau ke tempat kejadian perkara, TKP. Misalnya ada tanah longsor, itu datang ke lokasi tanah longsor tersebut.
sehingga memperoleh informasi yang jelas, fakta yang ada di lapangan, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi berlangganan dari kantor berita, yang kedua wawancara, yang ketiga adalah observasi lapangan. Kemudian yang keempat, riset dari dokumen. Jadi sekarang banyak dikembangkan jurnalisme berbasis data. Data ini sangat penting karena bukan kebanyakan ya. Kita banyak disuguhi oleh jurnalisme lisan atau tutur, kalau dalam bahasa Jawa jurnalisme cangkem, sehingga pejabat-pejabat, politisi-politisi ngomong-ngomong kemudian ditulis, pengamat ngomong ditulis. Kita nggak tahu data yang asli seperti apa. Misalnya meliput COVID ini, observasi lapangan sudah, kenyataannya sudah, kemudian wawancara sudah, berlangganan kantor berita juga sudah, tapi ternyata data menunjukkan hal lain. Nah, itulah pentingnya data. Misalnya COVID di lapangan, berdasarkan wawancara kepala rumah sakit atau kepala daerahnya menyebut ada 500 yang positif COVID, tapi ketika menelusuri data, misalnya dari Dinas Kesehatan atau dari Kementerian Kesehatan, itu ternyata lebih dari itu berdasarkan data. Nah, riset dokumen ini sangat penting. Riset dokumen tidak melulu dari narasumber pertama. Misalnya di COVID ini ada LSM atau lembaga non-profit, NGO, non-government organization, itu misalnya melakukan riset terhadap COVID ini. Nah, hasil riset itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh informasi. Seperti itu. Jadi yang pertama berlangganan melalui kantor berita resmi, kemudian yang kedua wawancara, yang ketiga observasi lapangan, yang keempat riset dokumen. Yang kelima, kita bisa mendapatkan itu dari press release yang dikirim melalui surat elektronik. Jadi dari berbagai sumber, ataupun WA ataupun email dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara memperoleh informasi bagi seorang reporter. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, berlangganan dari kantor berita resmi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi lapangan. Yang keempat, riset data. Yang kelima, press release yang dikirim dari narasumber kepada kita melalui email maupun melalui WA kalau sekarang. Nah, 5 cara memperoleh informasi ini dapat dilakukan seperti dari awal tadi, dapat dilakukan satu saja atau kelima-limanya digabung, sehingga ketika kita melakukan reportase itu bisa ngecek dulu di kantor berita resmi, kemudian kita melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, kita datang ke TKP, observasi lapangan, kemudian kita mengembangkan riset data, seperti itu. Dan rilis jarang, kalau misalnya kasus dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan sekaligus, seperti itu. Perkembangan media karena sekarang dituntut kecepatan, kadang hanya menggunakan satu cara saja, misalnya berlangganan dari kantor berita resmi, misalnya itu kemudian dikutip, itu juga bisa. Kemudian sekarang hanya wawancara, misalnya dari jumpa pers, dari doorstop dan lain sebagainya, atau melalui observasi lapangan, pengamatan lapangan, itu juga dilakukan karena tuntutan kecepatan. Kalau melakukan 5-limanya itu membutuhkan waktu maupun tenaga, dan kalaupun bisa itu nanti terbitnya, kalau sekarang media online harus cepat, hari saat itu kejadian, saat itu juga langsung, makanya dicicil biasanya. Jadi melakukannya misalnya ada tanah longsor di Mojosongo misalnya karena daerah pegunungan. Menurut kabar dari WA misalnya Pak RT Mojosongo atau Lurah Mojosongo itu memberi kabar, ini ada tanah longsor di RT 1 RW 1 jam segini, tidak ada korban jiwa misalnya, atau ada korban, atau Pak Lurahnya bilang belum dapat dipastikan ada korban atau enggak. Nah, itu kalau media online bisa langsung berita, narasumbernya adalah Pak RT tadi, kan kita mendapat WA seperti itu.
Kemudian setelah itu baru kita datang ke TKP, kita observasi lapangan. Nah, setelah observasi lapangan melihat, oh iya ternyata luasnya segini, kemudian diketik lagi observasi lapangan. Begini keadaan tanah longsor di Mojosongo, seperti itu. Potretnya difoto semua, terus ditampilkan. Dan setelah itu barulah kita wawancara. Misalnya ada saksi di sana, ada warga di sana, bagaimana awalnya terjadi longsor itu tadi. Begini Pak, tadi saya sedang tidur, kemudian gemuruh, kemudian longsor, tiba-tiba warga berhamburan keluar dan berteriak, misalnya seperti itu. Nah, itu ditulis kronologisnya seperti itu. Kemudian riset dokumen, misalnya disebutkan bahwa daerah Mojosongo memang rawan longsor, misalnya itu ada penelitian atau ada yang pernah melakukan kajian seperti itu. Jadi lima-limanya sudah bisa dilakukan oleh seorang reporter meski tidak dalam waktu yang sama. Untuk mengejar kecepatan itu tadi satu-satu dilakukan seperti itu. Terima kasih, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangannya silahkan di komen. Jika ada suhu-suhu jurnalistik yang mau menambahi materi ini silahkan di komen atau langsung WA ke saya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.